Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Morata Production. Di video kali ini akan membahas tentang obat gulma padi Rhodiamin 865SL untuk membasmi gulma pengganggu, yang mana produk ini merupakan produk dari PT Nufarm Indonesia. Obat gulma padi untuk membasmi gulma pengganggu. Gulma, budidaya berbagai jenis tanaman, baik tanaman pangan maupun perkebunan, tidak terlepas dari keberadaan gulma. Gulma adalah rumput liar yang tumbuh di antara pertanaman budidaya. Gulma akan menjadi pesaing dalam memperoleh nutrisi, baik unsur hara, air, dan sinar matahari, sehingga keberadaan gulma dapat mengganggu pertumbuhan tanaman utama. Gulma adalah tumbuhan yang tumbuh di sekitar tanaman budidaya yang pertumbuhannya tidak dikehendaki dan umumnya merugikan karena dapat menghambat pertumbuhan, mengakibatkan penurunan kuantitas dan kualitas produksi, dan dapat menjadi sarang hama dan penyakit. Gulma harus segera ditanggulangi pertumbuhannya agar tidak berkembang pesat. Gulma yang selalu tumbuh di sekitar pertanaman atau crop mengakibatkan penurunan laju pertumbuhan serta hasil akhir. Adanya gulma tersebut membahayakan bagi kelangsungan pertumbuhan dan menghalangi tercapainya sasaran produksi pertanaman pada umumnya. Menurut Nasution, di tahun 1986, gulma merupakan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh pada tempat yang tidak diinginkan, sehingga menimbulkan kerugian bagi kehidupan manusia. Kerugian yang ditimbulkan antara lain pengaruh persaingan atau kompetisi, mengurangi ketersediaan unsur hara tanaman, dan mendorong efek alelopati. Zat alelopati yaitu adalah zat yang bersifat racun bagi tanaman. Gulma atau sering juga disebut tumbuhan pengganggu selalu dikendalikan oleh petani atau karena mengganggu kepentingan petani tersebut. Gulma mengganggu karena bersaing dengan tanaman utama terhadap kebutuhan sumber daya atau resources yang sama, yaitu unsur hara, air, cahaya, dan ruang tumbuh. Sebagai akibat dari persaingan tersebut, produksi tanaman menjadi tidak optimal, atau dengan kata lain, ada kehilangan hasil dari potensi hasil yang dimiliki tanaman. Terdapat 4 jenis gulma berdasarkan morfologi dan biotaninya, yaitu gulma rerumputan atau grasses, gulma teki-tekian atau sedges, gulma daun lebar atau breadleaves, dan gulma pakis-pakisan atau fen. Kehilangan hasil tanaman sangat bervariasi, dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain kemampuan tanaman berkompetisi, yaitu beda jenis atau kultivar, berbeda kemampuan bersaing, jenis-jenis gulma, umur tanaman dan umur gulma, teknik budidaya, dan durasi mereka berkompetisi. Kehilangan tersebut terbagi 2 kategori, yaitu langsung dan tidak langsung. Gulma berpengaruh langsung terhadap tanaman utama dengan adanya kompetisi terhadap nutrisi, air, dan cahaya matahari. Mengapa gulma harus dikendalikan? Alasan yang pertama yaitu karena gulma tumbuh dengan cepat, mampu berkembang biak melalui berbagai cara, baik melalui biji, rimpang, merambat, dan lain-lain. Yang kedua yaitu gulma merupakan pesaing utama dalam mendapatkan air dan unsur hara. Yang ketiga, potensi penurunan hasil akibat persaingan dengan gulma ini sebesar 10 sampai dengan 45%. Dan yang keempat yaitu gulma menjadi inang atau tempat hidup beberapa hama dan penyakit. Nah, pada slide ada contoh jenis gulma ya, baik yang rumput teki, gulma teki, daun lebar ataupun daun sempit. Jika ada lahan penuh gulma atau banyak, maka tidak akan bereproduksi optimal. Nah, sehingga membuat waktu dan biaya petani tinggi ya. Nah, ini contoh tanaman padi di sawah yang banyak gulmanya ya. Next, bagaimana mengendalikan gulma? Ada 2 cara ya yang dilakukan petani pada umumnya di sawah.
yaitu yang pertama dengan manual, dengan sifatnya yang melelahkan, tidak efektif, biaya tenaga kerja tinggi, dan waktu yang lama. Sedangkan jika yang cara yang kedua yaitu herbisida dengan cara disemprot, tuntas, hemat, dan cepat. Gulma berdaun lebar. Contoh gulmanya yaitu Marsilea crenata atau semanggen, Monochoria vaginalis atau eceng, Spaenoclea jeilanica, Ludwigia ascendens, dan Ludwigia linifolia. Nah, ini contoh gulma Monochoria vaginalis ya. Pada tanaman padi, dia saat muda, gulma yang sudah dewasa, dan gulma yang sudah berbunga ya. Gulma teki-tekian. Ada 4 jenis contohnya yaitu Cyperus iria, Cyperus diviformis, Scripus juncoides, dan Fimbritilis litoralis. Rhodiamin 865 SL merupakan herbisida sistemik purna tumbuh untuk mengendalikan gulma pada tanaman padi, karet, jagung, kelapa sawit, dan tebu. Nah, ini contoh kemasan daripada Rhodiamin 865 SL ya. Waktu aplikasi herbisida Rhodiamin 865 SL ini yaitu takaran rekomendasinya 500 ml per hektar atau 2 ml per liter. Nah, di sini dijelaskan pada foto ya, di slide. Katanya satu tutup botol itu sudah menjadi 30 ml ya ukurannya, dan langsung dipakai untuk satu tangki sprayer, yang tangki sprayer 15 liter ya ukurannya. Jadi aplikasi waktunya sudah bisa diaplikasi pada tanaman padi di umur 14 sampai dengan 21 hari setelah tanam. Berarti mulai dari 2 minggu ya sampai ke 3 minggu. Nah, ini contoh tanaman padi. Ini kan kontrol, berarti padi yang belum diaplikasi herbisida Rhodiamin 865 SL sebelum aplikasi ya. Nah, yang di bawah sebelah kanan padi yang sudah diaplikasi Rhodiamin 865 SL. Nah, gulmanya jelas beda ya. Yang dulunya banyak sekarang sudah terkendali atau bahkan tidak ada lagi. Mengapa memilih Rhodiamin 865 SL? Yang pertama yaitu karena Rhodiamin efektif mengendalikan gulma daun lebar dan teki. Yang kedua, padinya tetap hijau dan tumbuh normal. Yang ketiga, rumpun padi lebih mekar atau merekah dengan aerasi atau pertukaran udara lebih baik, sehingga menambah jumlah anakan yang produktif. Dan yang terakhir, keempat, yaitu dapat dicampur dengan herbisida glisofat dan paraquat untuk persiapan lahan. Oh, berarti dia serbaguna ya. Buktinya bisa dicampur dengan herbisida lain. Penggunaan pada tanaman lain. Nah, ini penggunaan herbisida Rhodiamin 865 SL ya. Bisa untuk tanaman padi dan jagung dengan dosisnya itu 0,5 sampai dengan 1 liter per hektar. Sedangkan pada tanaman tebu dan kelapa sawit dengan dosis 1 sampai dengan 2 liter per hektar. Dan pada tanaman karet dengan dosis 2 sampai dengan 3 liter per hektar. Nah, ini contoh gulma juga yang bisa dibasminya ya. Kebanyakan gulma berdaun lebar. Herbisida Rhodiamin sebagai pencampur. Nah, berarti dia yang tadi ya. Rhodiamin 865 SL ini boleh dicampur dengan Roundup, yaitu dengan perbandingan dosis 100 ml Roundup ditambah 20 ml Lindomin per 15 liter air. Dan ini juga ya 100 ml Clean Up ditambah 20 ml Lindomin per 15 liter air juga ya, yaitu untuk mengendalikan gulma pada saat persiapan lahan. Berarti ini gulma pra olah tanah. Sebelum tanahnya diolah, jadi disemprot dulu pakai herbisida ini, baik yang sudah Rhodiamin dicampur dengan Roundup ataupun herbisida lain. Terima kasih.
Gulma pada tanaman biasanya dikendalikan dengan cara penyiangan atau matun, namun pengendalian gulma dengan cara ini dirasa kurang efektif untuk di daerah yang jumlah tenaga kerjanya terbatas. Untuk itu, solusi pengendalian gulma yang efektif dan efisien adalah dengan menggunakan herbisida. Herbisida adalah bahan kimia yang digunakan untuk mengendalikan tumbuhan pengganggu atau gulma seperti rumput, alang-alang, dan semak liar. Aplikasi herbisida biasanya ditentukan oleh stadia pertumbuhan tanaman utama dan gulma. Herbisida atau penyerang gulma dari bahasa Inggris atau herbicide adalah senyawa atau material yang disebarkan pada lahan pertanian untuk menekan atau memberantas gulma pengganggu tanaman utama yang menyebabkan penurunan hasil pertanian. Lahan pertanian biasanya ditanami sejenis atau dua jenis tanaman pertanian. Namun, tumbuhan lain juga dapat tumbuh di lahan tersebut karena kompetisi dalam mendapatkan unsur hara di tanah, perolehan cahaya matahari, dan keluarnya substansi alelopatik. Tumbuhan lain ini tidak diinginkan keberadaannya. Herbisida digunakan sebagai salah satu sarana dalam pengendalian gulma ini. Usaha manusia dalam mengatasi hal tersebut dapat berupa pemberantasan atau pengendalian, tergantung pada keadaan tanaman, tujuan bertanam, dan biayanya. Budidaya pada tanaman dan pengelolaan masih merupakan usaha yang cukup memadai dalam pertanian. Dengan ditemukannya herbisida, peristiwa peracunan dan dosis dalam derajat pengendalian masih perlu dipertimbangkan. Demikian pula tentang selektivitas atau mode of action dan efek residu. Dalam pengendalian gulma, terkadang gulma dapat mengubah bahan aktif herbisida tersebut dalam takaran tertentu menjadi bahan yang tidak meracuni gulma tersebut. Hal ini terjadi karena akibat adanya respon biokimia gulma terhadap aplikasi herbisida ini. Siklus biokimia utama merupakan suatu reaksi metabolisme tunggal yang dipengaruhi oleh rendahnya konsentrasi herbisida dibandingkan dengan reaksi lainnya, atau reaksi pertama yang dipengaruhi oleh rendahnya konsentrasi herbisida yang diberikan. Berikut merupakan pengelompokan herbisida agar sesuai dengan penggunaannya, yaitu pengelompokan herbisida berdasarkan pertumbuhan gulma. Yang pertama, herbisida pratumbuh. Herbisida ini diaplikasikan pada tanah sebelum gulma tumbuh. Semua herbisida pratumbuh adalah soil acting herbicide atau herbisida yang diaplikasikan ke tanah dan bersifat sistemik. Contoh herbisida ini yaitu diuron, bromacil, oxadiazon, oxyfluorphen, ametrin, butaklor, dan metilmetsulfuron. Yang kedua yaitu herbisida pasca atau purna tumbuh. Herbisida ini diaplikasikan saat gulma sudah tumbuh. Semua herbisida pasca tumbuh adalah foliar applied herbicide atau herbisida yang diaplikasikan ke gulma dan bersifat sistemik ataupun non-sistemik. Contoh herbisida pasca tumbuh atau purna tumbuh ini adalah herbisida dengan bahan aktif glisofat, paraquat, glufosinat, dan propanil. Pengelompokan herbisida berdasarkan tipe translokasi dalam tanaman. Yang pertama, herbisida kontak. Ya, ini tidak ditranslokasikan ya. Herbisida kontak mengendalikan gulma dengan cara mematikan bagian gulma yang terkena langsung dengan herbisida. Sifat herbisida ini tidak ditranslokasikan atau tidak dialirkan dalam tubuh gulma. Contoh herbisida kontak yang bersifat selektif yaitu oxyfluorphen, oxadiazon, dan propanil. Sementara yang bersifat non-selektif seperti paraquat dan glufosinat. Yang kedua yaitu herbisida sistemik.
yang bersifat ditranslokasikan ya. Herbisida sistemik dapat mematikan gulma melalui translokasi racun ke seluruh bagian-bagian gulma. Herbisida jenis ini dapat diaplikasikan melalui tajuk maupun melalui tanah. Contoh herbisida yang melalui tajuk tanaman yaitu herbisida glisfosat, sulfosat, dan ester. Sedangkan yang melalui tanah yaitu herbisida ametrin, atrazin, metribuzin, dan diuron. Herbisida rhodiamin 865 SL. Herbisida rhodiamin 865 SL merupakan herbisida purna tumbuh yang diformulasi dalam bentuk konsentrat yang dapat larut dalam air. Rhodiamin 865 SL ini berspektrum luas dan termasuk herbisida yang bersifat selektif, khususnya untuk gulma berdaun lebar. Rhodiamin 865 SL diproduksi oleh produsen 2,4D terbesar dan terbaik di dunia yang memiliki kandungan fenol rendah, sehingga aman bagi pengguna dan tanaman utama. Rhodiamin tidak membentuk kristal pada kemasan dan bisa digunakan dengan berbagai kondisi air di lapangan dengan kinerja yang tetap optimal, handal dalam mengendalikan gulma berdaun lebar dan gulma teki-tekian. Keunggulan herbisida rhodiamin 86 SL ini yaitu: yang pertama, diproduksi dengan teknologi mutakhir dan terbaik di dunia. Yang kedua, sangat efektif dalam pengendalian gulma berdaun lebar dan gulma teki. Dan yang ketiga, dapat digunakan sebagai pencampur herbisida lainnya untuk meningkatkan keefektivitasan. Yang keempat, bersifat sistemik, yaitu mampu mengendalikan gulma hingga ke akarnya. Dan yang kelima, relatif aman bagi aplikator atau pemakai racun ini dan tidak mengganggu pertumbuhan tanaman utama. Rekomendasi penggunaan herbisida rhodiamin 865 SL ini yaitu pada tanaman untuk tanaman padi dengan sasaran gulmanya yaitu pada daun lebar atau bahasa latinnya Limnocharis plapa dan Ludwigia octovalvis dengan dosis per konsentrasi yaitu 0,75 sampai dengan 1 liter per hektar dengan volume semprot 400 liter per hektar. Waktu penyemprotan yaitu disemprotkan merata pada tanaman padi yang setelah berumur 2 sampai dengan 3 minggu dijumpai gulma. Oh, berarti waktu penyemprotannya mulai dari usia 14 hari setelah tanam sampai dengan 21 hari setelah tanam, yaitu 2 sampai dengan 3 minggu ya. Dan juga pada gulma Monochoria vaginalis dan gulma teki atau Cyperus iria. Pada tanaman karet, daun lebarnya yaitu Micania species dengan dosis di tanaman karet 2 liter per hektar dengan volume semprot 500 liter per hektar. Waktu penyemprotan yaitu penyemprotan dengan volume tinggi sebaiknya dilakukan pada saat gulma masih dalam stadia vegetatif muda biar cepat dalam membasminya ya, makanya dia harus muda. Kalau memang sudah tua kan udah sempat berbunga dan berbiji. Bagaimana? Tertarik untuk mencobanya? Semoga informasi tadi bermanfaat. Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan untuk update video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.